bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini kita bahas hadis ke-12, bab ketiga, bab sabar. Nah, hadis ke-12 ini cerita tentang sifat mudaroh yang lawannya namanya sifat mudahana. Sifat mudaroh ini sifat mulia, bagian daripada bentuk kesabaran. Sedangkan sifat mudahana ini sifat buruk, penyebabnya cinta dunia. Hadisnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari Muslim, disepakati kesahihannya. Wa an Abi Abdurrahmani, dan dari sahabat mulia Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Mas'ud bercerita, ka'anni, sungguh sepertinya aku anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahti, menceritakan atau bercerita, nabiyan minal ambiyai, salah seorang nabi dari seluruh nabi yang ada, yaitu sebanyak 124.000 ya Pak, kalau nabi dalam riwayat. Kalau Rasul ada 313 dalam riwayat. Nah, cuman yang nama-namanya wajib diketahui ada 25. Kenapa namanya wajib diketahui? Karena itulah nama-nama yang tersebut dalam Al-Quran. Terus Allah mengatakan mereka ini nabi dan rasul. Pelajaran akidah masa kecil yang wallahu a'lam kalau zaman sekarang masih ada apa enggak. Padahal itu kewajiban ya, karena zaman sekarang kadang fokusnya cuma belajar Al-Quran, padahal ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Satu, ilmu tauhid, kaitannya dengan hisab, keyakinan pikiran kita. Yang kedua, ilmu fikih, kaitannya dengan amal perbuatan kita. Dan yang terakhir adalah ilmu akhlak, kaitannya dengan hisab isi hati kita. Seperti itu. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ya jujur
seolah-olah Rasul kayak cerita seorang nabi, karena ragu juga ini apa cerita beliaunya sendiri atau cerita nabi yang lain. Sholawatullahi wassalamuhu alaihi, rahmat Allah serta salam Allah semoga tercurah pada seluruh para nabi. Nabi itu, para jamaah, diceritakan Rasul doro baru kaum, doro baru mukul nabi tersebut, pelakunya kaumnya. Jadi dia dipukuli sama umatnya, sama kaumnya. Ya. Fa'addamuhu, dan gara-gara dipukul itu, pukulannya menyebabkan berdarah. Wahwa, dan dia nabi tersebut yang sahu mengusap adam, yaitu darah. Sedikit cerita ya Bapak Ibu, di kalimat yang sahu di bab wudu. Ini mah cerita saja. Jadi di Quran itu perintah wudu itu ada dua bahasa. Satu faghsilu, membasuh, dan yang kedua wamsahu, yaitu mengusap. Nah, kata membasuh dan kata mengusap ini tidak pernah dijelaskan oleh syariah. Maka tafsirnya tafsir bahasa. Dalam bahasa Arab, di kitab-kitab kamus, misalnya Lisanul Arab atau Al-Mu'jam Al-Wasit, itu makna membasuh itu adalah isalatul ma. Isalatul ma itu mengalirkan air. Sehingga salah satu tidak dianggap wudu itu kalau apa? Kalau kemudian mukanya cuma diusap tapi tidak dibasuh. Ya, kalau makna famsahu, mengusap, itu menggerakkan tangan, tapi tidak perlu airnya ngalir. Perintah air mengalir ini ada di muka, tangan, sama kaki. Perintah mengusap ada di kepala. Sehingga kalau di muka itu ngambil airnya penuh dulu di sini tuh Bapak Ibu. Biar pas di muka airnya ngalir di sini Pak. Nah, itu namanya mengalirkan air. Kalau begininya namanya dalpul, gosok. Nah, kenapa saya cerita semacam ini? Pernah ditanya sama orang, kan bisa nggak wudu cuman pakai air yang ada di gelas segelas? Saya jawab, bisa tapi tidak sah wudunya. Seperti itu. Terus kalau tidak sah, solusinya gimana? Ya solusinya kalau tidak ada air, tayamum. Tapi saya lihat di YouTube cerita orangnya ya Pak. Itu katanya wudunya Rasulullah. Saya bilang bukan, itu ngaku-ngaku. Seperti itu. Karena penghematan air yang pernah dilakukan Rasul itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 700 mili. Kalau segelas itu cuma 250 mili, jauh lah.
Nah, terus saya nanya caranya gimana? Airnya ditaruh dikit di sini, Pak, dicucurin. Terus ditaruh di muka, digosok-gosok. Ya saya jawab, itu mengusap muka, bukan membasuh muka. Karena syarat membasuh itu airnya mengalir. Seperti itu. Nah, problem-problem semacam ini kenapa saya cerita ya Pak? Karena kadang orang tuh ngerasa tahu, tapi aslinya tidak tahu. Ya, seperti itu. Kenapa ngerasa tahu? Ya kita ini kan familiar ya Pak, dengan kata membasuh muka. Tapi kalau ditanya, Pak membasuh itu apa? Bingung juga jelasannya. Seperti itu, Pak batasan muka itu mana? Apa sebagian saja? Bingung juga jelasin. Nah di situ fungsi ilmu itu Pak. Seperti itu di situ tugasnya para ulama. Seperti itu sehingga ulama itu sepakat perintahnya membasuh bukan mengusap. Dan kadang sebaliknya yang terjadi, ada orang pas basuh kaki cuman dimajuin tuh kakinya, ditaruh di keran air seperti itu, diputar-putar ya mungkin karena sepuh atau semazhab dengan saya, mazhab orang gemuk kan kalau mau gosok-gosok ke bawah agak ribet seperti itu, sehingga cukup dimajukan saja airnya terus dikucurin seperti itu. Ini wudhu apaan? Ya wudhu beneran kata saya. Memang kenapa masalahnya? Yang masalah yang nanya, karena yang namanya membasuh itu mengalirkan air. Seperti itu. Kalau menggosok-gosoknya nggak wajib, itu kan sudah mengalir airnya, dialirkan ke kakinya, selesai semua. Ummu Salamah itu para jamaah ketika nanya ke Rasul, rambutnya kan dikepang ya. Seperti itu, ya Rasul, kalau saya mandi janabah, kepangan rambut saya perlu dicopot enggak? Enggak, kata Rasul. Innama yakfiki antahsi salasa hasayat. Udah alirin saja air ke rambutnya 3 kali sampai rata semua. Alirin. Summa tufidina, kemudian alirkan seluruh air tersebut ke seluruh badan, fakat turin maka suci. Sehingga definisi mandi itu apa? Membasuh seluruh tubuh. Dan definisi membasuhnya apa? Mengalirkan. Makanya ada orang mandiin jenazah itu cuma pakai selang tuh, dialir-alirin saja. Seperti itu. Ya kalau seluruh tubuh harus digosok, yang susah bagian sini, gosoknya nggak kena ini. Seperti itu. Sehingga kemudian gosok itu wilayah sunnah, bukan wilayah wajib. Nah, kesalahpahaman semacam itu tuh muncul karena pemahaman sekilas, sehingga terjadilah salah paham. Seperti itu para jamaah. Ya sama Pak, kayak teori matematika tuh. Teori matematika penambahan perkalian 2 tambah 3 kali 5. Kalau sekilas Pak, jawabannya 25, tapi kan salah. Seperti itu. Kenapa jawabannya 23? 25. 2 tambah 3 5 kali 5 25, tapi kan salah Pak. Seperti itu. Nah yang benar adalah 3 kali 5 15 tambah 2 17, baru benar. Ditanya kenapa benar Pak?
Ya rumusannya gitu. Nah itu kita orang awam. Orang awam tuh kenapa tafsir hadisnya seperti itu? Itu kata Imam Ibnu Hajar nafsirinya gitu. Kenapa Qur'annya maknanya begitu? Itu lihat tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir maknanya seperti itu. Itu kita yang hanya mengikuti para ulama. Tapi kalau para ulamanya punya teori, kenapa harus perkalian dulu baru penjumlahan? Karena perkalian itu kelipatan. Jadi nggak mungkin kan di dalam bilangan itu ada benda, misalnya kucing. 3 kucing kali 5, maka 15 itu isinya kucing semua. Tapi kalau penjumlahan enggak. Penjumlahan itu 2 ayam tambah 3 kucing sama dengan 5, tapi 2-nya ayam, 3-nya kucing. Maka yang satu jenis didahulukan terlebih dahulu, yang dilipatkan. Nah itu ulama dalam menjelaskan, sehingga dia bisa mentafsiri Quran dan mentafsiri hadis, bukan akal-akalan orang. Seperti itu. Makanya Rasul ngancam ke Bapak Ibu. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin, dalam hadis sahih, falyatabawwa maq'adahu minan. Siapa yang nafsiri atau menerjemahkan atau memaknai Al-Quran tanpa ada ilmunya, maka dia menyiapkan satu tempat di neraka. Walaupun benar hasil tafsir, karena dia tidak punya ilmunya, akal-akalan seperti itu. Nah, akal-akalan itu tadi 2 tambah 3 kali 5 sama dengan 25, itu akal-akalan namanya. Tidak didasari dengan ilmu. Semacam itu. Sehingga ya, hasilnya tadi akal-akalan. Wudu pakai air segelas seperti itu. Dan ngakunya itu dilakukan Rasul. Ya kita yang orang awam kan kayak iya aja. Yang nggak ngerti matematika 2 tambah 3 kali 5 25 ya benar. Padahal problemnya kurang ilmu para jamaah. Nah baik, jadi itu ya ini aja ya Pak, obrolan tentang kalimat yamsahu. Kalau yamsahu itu musabnya Pak. Sehingga kalaupun di madhab Syafi'i, musab kepala tuh gerakin gini, namanya musab. Tapi kalau gini saja namanya masun, nempelin tangan seperti itu. Nah, darahnya para jamaah diusap yang ada di mukanya, gara-gara dipukulin kaumnya. Ya pun ya Pak, Nabi tersebut bersabda, berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, dia mukuli aku tuh gara-gara tidak tahu. Ini kan kalau dilihat di sirah mirip-mirip kejadian Taif ya Pak, ketika hijrah ke Taif seperti itu. Nah, para jamaah, kalimat memaafkan dan memohonkan maaf untuk umatnya itu namanya sifat mudaroh. Seperti itu. Lawannya mudahanah. Kalau mudaroh itu sayang betul Pak, sehingga lembut sama orang lain dan pengen orang lain ini baik. Kalau mudahanah para jamaah lunak Pak, bukan lembut. Ya, misalnya sama penguasa lunak kayak gitu. Bukan lembut tapi Pak. Lunak itu yang haram jadi
halal gara-gara urusan dunia. Seperti itu. Yang aslinya tidak boleh jadi boleh, difatwakan boleh gara-gara urusan dunia. Orang-orang yang benci Islam itu kan kadang kalau dikerasin nggak mempan, jalurnya apa? Dilunakin, kasih hadiah, disuap, agar keteguhannya dalam menjalankan syariah Islam lentur. Termasuk yang dilakukan ke Rasulullah oleh orang Quraisy. Muhammad, kita gantian aja yuk amal. Sehari saya nyembah Tuhanmu, nanti kamu dan umatmu besoknya nyembah Tuhan saya, kan kayak gitu. Dan itu kemudian dijawab lewat jalur surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Makanya dari hadis ini ya Bapak Ibu, penting bagi kita ya Pak, punya sifat mudaroh. Ya, minas sifatil latiyan bagi lil anbiya'i wad du'at mudaratun nas. Di antara sifat yang wajib dimiliki para nabi dan pewarisnya para pendakwah adalah sifat mudaroh kepada siapapun, mau Islam mau kafir. Seperti itu. Apa sih? Yaitu sifat lemah lembut bagi perkataan atau perbuatan. Ya, salah dimaafin, ya, seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang itu senang dengan kita, senang dengan akhlak kita, karena kitanya baik, tapi tidak jual agama. Semacam itu, tetap menjalankan agama. Tahu orang lain salah, tidak dibenarkan, tetapi kemudian minta ke Allah agar dimaafkan, nggak dimusuhi. Nah, sifat mudaroh ini kan zaman sekarang ya sedikit banyaknya agak menghilang. Jangankan dengan sesama, jangankan dengan orang kafir, dengan sesama muslim aja ribut terus. Ada yang kayak gitu. Sampai gara-gara ribut, padahal dua-duanya benar, itu nggak mau semasjid. Ya kata kawan saya sih kan biar fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba bangun masjid. Ya saya jawab Pak, lomba-lombanya bangun masjidnya aja, masjid lagi dibangun lagi, tapi enggak lomba meramaikan. Ya saingan gimana? Seperti itu. Karena hilangnya sifat mudaroh, munculnya egois, ngerasa benar, yang lain ahli neraka, yang tidak layak kemudian disayangi. Seperti itu. Nah, sifat mudaroh ini kata Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir itu adalah jauharul insan, permatanya manusia. Sebab permatanya manusia itu akal, dan permatanya akal adalah sifat mudaroh. Gara-gara kita baik, sayang terhadap yang lain, walaupun belum menerima agama Islam, tapi ada hubungan. Tapi walaupun sudah beragama Islam, terus kita salah-salahin, kita katain ahli neraka,
Maka yang terjadi apa? Ribut seperti itu. Enggak kayak gitu. Ribut itu karena beda kelompok dia sudah sesat kan kayak gitu. Nyatanya sesama kelompoknya pun ribut, Pak. Sama-sama semadhab, semanhaj, sepemikiran, kenapa? Hilang kasih sayang. Maka kemudian perlu ditanamkan sifat mudaroh pada setiap orang, terutama bagi pendakwah. Kalau salah satu yang melandasi Bapak Ibu, yaitu surah Ali Imran ayat 159. Salah satu suksesnya dakwah Rasulullah itu ya karena sifat mudarat tadi. Allah dengan kasih sayangnya menciptakan Rasulullah punya jiwa lembut. Karena jiwa lembutnya, maka orang-orang sekitar Rasulullah senang, termasuk yang kafir. Muhammad baik, seperti itu. Dimusuhi tapi ngakui baik. Sehingga kalau ada orang ngomong gini ya Pak, ya saya pribadi ini pikirannya bisa salah, bisa benar ya Pak. Kalau untuk sekedar soleh diri sendiri nggak ada yang musuhin. Tapi kalau sudah berdakwah musuhnya banyak. Saya ngomong ini pribadi bisa salah bisa benar. Coba cek deh akhlaknya. Ngajak musuhan dengan orang, apa ngajak orang biar ikut dia? Gimana mau ikut dari awal ngajakinnya musuhan? Tetapi ngakunya dakwah. Itu bukan dakwah. Dakwah itu kan ngajak, malik, ngundang. Itu namanya jauhin. Yang namanya orang ngajak itu kan ngerayu dengan kasih sayang. Itu malah kemudian musirin. Seperti itu. Maka Allah mengatakan fa'fu anhum. Kalau mereka salah, maafin Muhammad. Wastaghfir lahum. Minta ampunanlah untuk mereka. Itu jiwanya para nabi. Ya Allah, salah sih. Tapi karena belum tahu aja. Mudah-mudahan kalau dianya tidak tahu, anaknya yang mau tahu. Sehingga orang Taif itu bapak-bapaknya apa ya bahasanya pembeling kali itu ya. Bandelnya Masya Allah terhadap ajaran Islam. Tapi generasi berikutnya adalah orang-orang yang Masya Allah. Nah itu dari kasih sayang. Makanya di hadisnya riwayat Ad-Dailami dalam kitab Musnadul Firdaus dari Aisyah, Rasul bersabda, Innallaha amaroni bimudaratin nas. Allah itu memerintahkan saya sebagai juru dakwah, Rasulullah sebagai nabi, penyampai risalah, agar punya sifat mudarah sama siapapun manusia, tidak harus Islam. Seperti itu. Kama amaroni biiqomatil farodi. Sebagaimana kemudian memerintahkanku menegakkan kewajiban. Jadi imbang tuh Pak. Tidak dijual syariatnya, kewajibannya agar orang lain baik dengan kita, tapi juga kemudian menyayangi mereka, mau memaafkan mereka kalau
dan memintakan ampun atas dosa-dosa. Makanya lawannya para jamaah mudahana. Ya, mudahana itu apa? Tarkuddin li solahid dunia, meninggalkan ajaran Islam biar dapat dunia. Lembek tuh Pak, apa lembek tuh? Lunak. Dikasih jabatan terus lunak. Sebelum dikasih jabatan, hilangkan korupsi. Pas dikasih jabatan, dia yang duluan korupsi. Seperti itu. Bagaimana hukum nabung di bank? Haram, riba. Pas diamplopin gede sama pihak banknya, Pak. Nah, ini mah ada halal-halalnya kayak gitu. Itu namanya mudahan. Jadi menjual idealisme dengan dunia, kalau dalam Islam bahaya. Seperti itu. Ayat Qur'annya ya para jamaah, fala tuti'il mukadzibin, kamu jangan ikuti orang-orang yang suka bohong, melintir ayat. Ya. Waddu lautudhinu fayudhinu. Mereka itu pengennya kita lunak, mau kompromi dengan mereka. Seperti itu. Lalu mereka pun udah kompromi aja agamanya, aman. Seperti itu. Padahal harus kokoh kalau dalam beragama, tetapi tidak boleh kemudian tidak punya jiwa lemah lembut terhadap. Mirip-mirip supaya antara lunak dengan lemah lembut, seperti itu. Nah, zaman akhir ya para jamaah Rasul badiru bil a'mali fitanannya. Fitnah itu godaan-godaannya. Kalau mau beramal soleh segerakanlah, karena banyak fitnah. Seperti itu. Kaki to'il lailil mudlim. Fitnah itu godaan. Fitnah ini seperti potongan malam yang gelap, jadi nggak terasa kalau kitanya kena fitnah. Sehingga kemudian yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Ini mudahan, gara-gara lunak, pagi masih beriman, sore udah nggak kerasa melakukan perbuatan-perbuatan kufur, atau sebaliknya. Problemnya apa? Ya bi'udinahu bi'arodin minad dunia. Mereka menjual agamanya karena sedikit harta dunia. Kenapa ada kalimat sedikitnya? Karena dunia itu tidak pernah dianggap ada sama Allah, nggak besar. Ketika Rasul cerita ya Pak dalam hadis Sahih Muslim tentang melayang-layangnya orang dari Sirat itu jembatan kan, di atas neraka Jahanam ya, seperti itu. Itu kalau orang terpleset dari Sirat, melayang-layangnya itu aja itu sab'ina kharifan, 70 tahun baru nyemplung tuh di neraka. Terbangnya dalam kondisi panas tuh 70 tahun. Sehingga umur kita berapa sih? Kalaupun panjang sampai 100 tahun, nikmatin umurnya berapa? Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan umur 50 tahun aja udah warning. Gula darah naik, asam urat tinggi, sehingga lihat makanan tuh udah mikir-mikir, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sudah tidak menikmati. Rumahnya AC megah, tapi badannya meriang.
bangun pagi sakit semua karena jantungan seperti itu. Sehingga nikmatnya sudah mulai berkurang para jamaah. Lihat kacang, Pak, pengen, tapi giginya udah gak ada, misalnya seperti itu. Kepengennya aja. Nah, semacam itu. Baik, sehingga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dunia yang dikejar oleh orang-orang ya Pak, mudah-mudahan bukan kita sampai lupain agama. Yang lupain agama itu yang haram diterjang, zolimi orang, sholat lupa, itu kan namanya gara-gara dunia dikejar semuanya. Gara-gara ngejar dunia dilupain semua. Seperti itu. Nyatanya kalau kepleset belum di nerakanya itu Pak, melayang-layangnya aja 70 tahun sambil menjerit. Maka seburuk-buruk orang yang gadein akhiratnya dengan dunia. Seperti itu. Karena dia tidak punya keyakinan besar terhadap kehidupan akhirat, atau kurang tahu, ilmunya kurang, jarang ngaji, sehingga tidak penting baginya kehidupan akhirat. Baik, itu saja ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah isya ya Pak? Nah, baik, dicukupkan ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum jami'an wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.